Assalamualaikum para pensiunan yang sedang menganggur. Salam sehat, terutama buat yang senior. Salam hormat. Coba kita lihat nih, anggur kita sudah mulai tumbuh tersiernya. Coba, iya, tersiernya sudah mulai tumbuh. 2 minggu yang lalu belum terlihat tersiernya. Baik para pensiunan yang terhormat, kali ini kita akan membahas metode yang baru, yaitu metode 12R1. 12 artinya 12 bak, R1, R artinya ring. Ya. Metode ini hasil turunan dari metode sebelumnya, yaitu metode Isokuiki 13E1, yaitu metode 1 Iwan. Dan kita lanjutkan, ini namanya punya anak Iwan itu sekarang, namanya Riri 12R1, berarti sudah nikah nih. Kenapa dia punya anak? Begini ceritanya. Metode ini didasari dari setelah tumbuhnya tersier yang ada di 2 pohon anggur sekarang ini mencapai 8 sekunder, terdiri dari 192 tersier. Kalau kita menanam di satu kelompok kebun ukuran 30 kali 33 atau 1000 meter, itu bisa ditanam 60 pohon atau 30 ring. Ini 30 ring itu di tengahnya masih longgar, karena untuk ventilasi anggur perlu udara yang bebas, karena anggur itu tidak tahan jamur, jadi kelembapannya bisa terjaga. Nah, kalau 30 pasang atau 30 ring, artinya kita harus mengelola sejumlah 192 tersier dikalikan 30, hampir mencapai 6.000 tersier. Yang dibilang tersier adalah tajuk-tajuk yang kita bikin itu. Contohnya seperti ini. Hampir 6.000 itu hanya dengan 1000 meter persegi atau 30 kali 33. Dari hal tersebut di atas, yang mendasari kita membuat manajemen sistem core PSBB pohon anggur metode Isokuiki 12R1 dengan mengadakan penamaan pada batang-batang tersier tersebut, yaitu dengan pelabelan atau labelisasi atau pemasangan label. Sebelum ada pemasangan label, kita berikan nama-nama pada bagian-bagian pohon anggur tersebut. Nanti kita jelaskan untuk penamaan-penamaan tersebut. Begitu yang mendasari metode manajemen sistem core PSBB ini muncul untuk mempermudah, memanage perkebunan anggur. Oke, kita anggap
ini sudah mencapai ujung. Di sini nanti terakhir tunas akan tumbuh tunas bat. Nah, ini satu iwan. Kalau ditambah dengan satu iwan lagi, ini namanya satu bak. Jadi satu bak itu adalah 2 iwan, terdiri dari 4 ditambah 4 tersier. Jadi dalam satu bak itu ada 8 tersier. Karena sekunder ini mempunyai 6 iwan, sehingga menjadi 1 bak, 2 bak, dan 3 bak, atau bak, tak, sak. Jadi secara total akan mempunyai 3 kali 8 24 tersier. Nah, 24 tersier itu satu sekunder. Padahal dalam satu pohon itu bisa dicabangkan menjadi 4 sekunder. Jadi secara total tersier yang ada di dalam satu pohon itu adalah 96. Kalau 96 dikalikan 2 pohon dalam satu ring, nih, ini adalah pohon yang kedua, berarti total semua satu ring itu mempunyai tersier sejumlah 192. Nah, 192 itu belum ada nama. Makanya saya di sini akan memberikan nama, ya, atau istilahnya labelisasi. Nah, untuk memberikan label harus kita kasih nama. Yang pertama ini adalah P, bisa dikatakan primer. Tapi kalau saya mengatakan ini adalah pohon, karena saya menganut satu primer, tidak ada double primer atau multi primer. Jadi primer itu adalah yang tumbuh dari grounding ke atas sampai ke percabangan. Nah, percabangan itu horizontal atau vertikal itu tetap masih satu primer. Nah, selebihnya setelah cabang kita anggap itu adalah sekunder. Nah, sekunder itu dia setelah primer bercabang, atau kalau memang hanya ada satu primer itu setelah horizontal itu dikatakan sekunder. Nah, di sini kebetulan kita baru bisa memakai 3 sekunder mencabangkan. Pertama ini adalah satu cabang, saya beri nama sekunder 1. Cabang yang kedua saya beri nama sekunder 2. Dari sekunder 1 tadi di sini ada percabangan, kita split menjadi sekunder 3. Jadi sekunder 3 itu nanti arahnya yang ke sana. Lalu nanti kalau sekunder 1 ini mau di split lagi bisa. Ini contohnya begini. Ini kita sudah siapkan satu tunas, ya. Ini ke atas. Ini nanti bisa menjadi sekunder keempat yang bakal dipakai teralis di atas. Tuh. Jadi nanti sudah mencapai 4 sekunder. Nah, kalau di sini itu nanti sudah dicabangkan, S1-nya pindah ke sini. Sekunder baru diberi nama S4. Artinya sekunder adalah
primer yang mulai mencabang, dan sekunder bisa di split lagi menjadi sekunder berikutnya. Nah, setelah sekunder ini kan P pohon, S-nya sekunder. Setelah sekunder ini, dari sini ada sejumlah 6 iwan, kita kelompokkan menjadi sepasang-sepasang. Jadi 2 iwan yang 1 dan 2 yang paling belakang ini, atau yang paling belakang 2 sepasang ini, kita namakan bak pembagi nutrisi pertama, bak pembagi nutrisi kedua, dan bak pembagi nutrisi ketiga. Bak 1 di atasnya nanti akan ditumbuhin 8 tersier. Bak kedua akan ditumbuhi 8 tersier. Bak ketiga akan ditumbuhi 8 tersier, sejumlah 24 tersier. Nah, setelah setiap bak tadi mempunyai 8 tersier, penamaan tersier tersebut, karena tersier di dalam jaringan yang saya pelajarin di teori jaringan itu tidak dikenal tersier itu. Yang ada hanya primer dan sekunder. Yang masuk ke rumah-rumah itu namanya penanggal atau kabel drop. Nah, di sini saya juga memiripkan pohon anggur ini seperti jaringan, karena jaringan itu juga sama mengirimkan sinyal informasi dari pusatnya menuju ke pelanggan. Nah, kalau di jaringan namanya abonemen yang dikirim sinyal. Tetapi kalau di sini yang dikirim itu adalah nutrisi ya, untuk pemeliharaan atau pertumbuhan. Dan yang kedua selain nutrisi adalah zat-zat generatif yang dikirim ke tersier dan masuk ke buah. Sehingga tersier itu, karena ini sudah ada nama P primer, S sekunder, B yang pertama, dan kedua ketiga namanya bak. Nah, yang di tersier itu karena kita bak terakhir yaitu buah. Jadi buah itu adalah tempat penampungan bak terakhir untuk generatif. Zat-zat generatif itu yang dikumpulkan di dalam biji tuh, atau buah. Jadi namanya PSBB, tapi bukan pembatasan ya, sosial berskala besar. Tapi di sini adalah pohon atau primer, sekunder, baknya sekunder, penampung sementara di kayu-kayunya, di batang sekunder berbentuk bak-bak, ada 3 bak, dan buah terakhir, jadi PSBB. Para pensiunan yang terhormat, mari kita lanjutkan untuk urutan penomoran. Jadi urutan nomor. Untuk satu ring itu mempunyai 2 pohon. Jadi di sini pohon pertama kita kasih nama P1. Untuk pohon yang kedua, dalam satu ring itu ada 2 pohon, kita kasih nama P2. Padahal kita mempunyai 30 ring. Jadi untuk ring yang berikutnya, ring yang kedua itu ada P3 dan P4.
Selanjutnya P5 dan P6 sampai seterusnya. Ring yang ke-30 adalah P59 dan P60. Itu untuk penomoran urut pohon atau primer. Sedangkan untuk penomoran batang sekunder, kita mulai dari batang utama. Batang utama ini terus ke atas. Ini masih batang utama ya. Terus di sana, terus naik ke atas, baru ke sini di-split. Ini namanya sekunder 1. Nah, sebelum ada split di situ ke S3, kita dulu awalin dengan menumbuhkan sekunder yang ini. Nah, ini nomornya ini adalah S2. S2 sampai sana belum selesai tajuknya. Mungkin sekitar 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Nah, pada saat itu setelah sekunder 2 sudah dibentuk, kita split S1 ini di sebelumnya sini adalah S3. Tuh, yang bakal nanti ke ujung. Jadi urutannya sekunder 1 sampai 3 atau sampai berikutnya itu sesuai dengan pembentukan sekunder itu sendiri. Nah, nanti setelah ini di-split lagi, S1 ini menjadi 2, ini nanti S1 ini bakal pindah ke sini S1. Nih. Ini menjadi S berikutnya. Terakhir adalah S3, ini menjadi S4. Oke, jelas. Untuk berikutnya kita lanjutkan ke pemberian nomor urut bak. Di sini ada 3 bak. Untuk pemberian nomor urut kita harus menghadap ke arah pohon anggur dan dimulai dari ujung. Ini, kalau ini belum selesai, kita anggap selesai dulu. Di sini ada tersier pertama. Nah, ini yang pertama ini 2 iwan menjadi 1. Ini 1 iwan nih, 1 iwan ditambah dengan 1 iwan lagi, itu namanya satu bak ini. Nah, 1 bak itu terdiri dari 8 tersier. Bagaimana cara menamainya? Bak yang pertama ini adalah B1. Bak yang kedua itu adalah B2. Bak yang ketiga adalah B3. Masing-masing bak mempunyai 8 tersier. Tersier 1 kebetulan belum tumbuh. Jadi kita mulai dari terakhir ya. Kita menghadap ke arah pohonnya, ke arah sentralnya, ke arah sumbernya. Jadi kita ada di ujung. Di sini ada tersier 1, tersier 2, tersier 3, tersier 4, tersier 5, tersier 6, tersier 7, dan tersier 8. Nah, 8 tersier itu dalam kelompok B1. Begitu juga dengan B2. Dia mempunyai tersier 1 sampai urut ke 8. Demikian juga untuk tersier yang ada di B3. Nanti urutannya ke depan. Jadi untuk penomoran urut dimulai dari 1 sampai 8 itu ke arah sentralnya. Lalu bagaimana cara menginput datanya? Sebagai contoh ini, tersier ini yang belum tumbuh itu ada yang belum nyampe itu, atau kita melaporkan ya, yang belum tumbuh adalah tinggal tersier 1 ini yang terakhir nih. Cara membacanya adalah P1 S1, dia ada di bak 1 dan buah 1. Ini belum
tumbuh. Jadi kalau untuk melaporkan seperti itu diinputkan bahwa sekunder belum nyampe di sini. Nah, terus kalau memasukkan data sekunder sudah nyampe di sini, berarti cara memasukkannya adalah P1, S1, B1, B2. Inilah posisi ujung yang sudah tumbuh sekunder. Nah, bagaimana cara memasukkannya data di dalam komputer atau di dalam database kalau tersier sudah sampai di sini? Ini adalah membacanya adalah B1 B8 B1 B8. Jadi cara membacanya berarti 1 sampai 7 belum tumbuh tersier. Kalau ini 8 sudah tumbuh. Jadi cara menginput datanya ya, di sana kita sebut P1, S1, B1, B1 sampai dengan 7 itu belum tumbuh tersier. Nah, untuk membaca yang ini 8 ini yang tumbuh tersier adalah P1, S1, B1, B8 tersier sudah tumbuh. Diinputkan sampai ke ini juga P1, S1, B2, B1 sama dengan sampai dengan B8 sudah tumbuh tersier, tinggal diinputkan. Nah, sekarang saya mau nyoba yang di sana. Penumbuhan tersier sudah sampai di berapa? Oke, di sana belum. Di sana adalah B1, ini B2 ya, ini B2. Tersiernya di sebelah sini juga belum ada ya. Yang ada baru di B1 ini, di B1 nomor 1 ya. Jadi cara mengurutkannya, B1 ini mempunyai tersier atau buah 1, 2, 3, 4 sampai 8. Jadi kalau kita membaca sudah sampai sini, tersiernya itu yang B2 nomor 1 ini, B2 B1 ini sudah tumbuh, cara membacanya adalah di sana. Ya. P2 S1 B2 B1. Ini ya. Itu cara membacanya seperti itu. Lalu bagaimana caranya membaca? Saya akan melaporkan seumpama ini, karena ada tersiernya ini banyak. Tersier yang banyak ini hanya 2 pohon menjadi 192 tersier atau buah. Dengan kecanggihan atau teknik-teknik yang sambung pucuk, ini satu sekunder ini bisa disambung pucuk dengan jenis yang lain. Jadi tidak hanya satu jenis. Makanya nanti untuk diawali pertama, nanti yang ke atas ini insya Allah kita akan sambung dengan jenis lain, bukan Jupiter. Mungkin yang lebih dari itu, maksudnya itu lebih dari itu yang agak besar. Kalau Jupiter kan kecil-kecil, walaupun manis, aromanya enak. Mungkin yang lebih besar. Nah, kita sambung ke atas. Sekunder itu menjadi jenis yang lain. Dengan manajemen ini kita bisa mendata jenis apa yang ditumbuhkan dalam sekunder itu. Bahkan nanti mungkin ya, dengan kecanggihan teman-teman kita pakar-pakar pengangguran, itu tidak hanya sekunder yang
sambung pucuk. Mungkin setiap tersier ini bisa diganti. Nih, dari 192 tersier yang tumbuh seperti ini, mungkin bisa diganti satu ini adalah untuk pembuahan jenis apa, yang lain macam-macam gitu. Sekarang teknologi atau teman-teman kita pakar pengangguran itu sudah canggih-canggih semua untuk nyambung-nyambung itu. Baik, terima kasih untuk saat ini untuk pelabelan dengan manajemen sistem core PSBB pohon anggur metode Isokoiki 12R1. Mudah-mudahan dengan data ini kita bisa termotivasi untuk menanam anggur di kebun tanpa kita harus ke kebun. Kita sudah mendapatkan data-data yang valid, karena dengan metode pelabelan ini atau manajemen sistem ini, walaupun kita ada di rumah, biarlah teman-teman kita yang kerja di lapangan, kita nggak usah ikut-ikut ke lapangan, cukup memanage dari rumah saja. Oke, baik teman-teman kita, para senior, salam hormat, yang sabar. Terima kasih. Selamat sore.